Saya agak kaget ketika mendengar di TV One kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu, Gubernur Aceh mengungkap bahwa di Aceh, ya di samping menghadapi kesulitan karena yang paling tidak yang paling mengalami kerusakan itu dengan pengungsi yang begitu banyak, memang Aceh. Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh segala macam. Yang saya kaget ketika ada pernyataan dari Gubernur Aceh yang mengatakan bahwa ada bantuan sekitar 80 ton yang hilang nggak tahu kemana. Iya kan? Nah, dari sini saya mau mengatakan bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan kita menyangka bahwa semua orang akan baik, berpikiran baik. Selalu ada saja orang yang mencari keuntungan di balik kepedihan orang lain. Itu yang harus dipahami. Nah, itu berkaitan dengan misalnya, bagaimana mendata orang. Kan untuk diberikan bantuan kan harus didata dulu berapa banyak. Nah, itu tidak mudah, memerlukan waktu. Sebagai contoh, Presiden Prabowo memang bermaksud baik dengan mengatakan akan segera membangun rumah. Akan segera membangun rumah. Tetapi yang menjadi soal itu adalah jumlah yang terdampak berapa, jumlah yang terkena langsung berapa, dan sebagainya kan. Ini yang harus diperhatikan betul. Jadi data dari berbagai pihak jangan bertabrakan gitu. Terkadang dari Departemen A mengatakan sekian, Departemen B mengatakan sekian, dan seterusnya. Nah, persoalannya bukan pada apanya, bukan pada hanya sekedar perbedaan data dari masing-masing pihak, tetapi dampaknya akan mengenai orang yang mau dibantu. Kan itu persoalannya. Nah, oleh karena itu, ya saya mendengar presiden kita ngomong bagaimana akan memberikan bantuan secepatnya, oke. Tetapi kan itu presiden. Yang di bawahnya ini, yang seperti contohnya, belum ada pernyataan apa-apa, sudah ada dirjen dari kehutanan mengatakan bahwa kayu gelondongan itu bukan disengaja dipotong, melainkan karena rapuhnya akar sudah tua gitu. Ternyata kan enggak. Nah, pejabat yang kayak gini yang harus diperhatikan karena kebohongannya kan. Nah, oleh karena itu saya hanya menghimbau ya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh sekarang lagi menderita. Jangan ditambah penderitaannya dengan orang-orang brengsek ini, orang-orang jahat. Sebab selalu akan ada di sekitar kita itu, selalu ada orang jahat yang mau menggunakan kesempatan yang mungkin. Ya. Saya tidak menuduh kepada dirjen itu apa-apa, cuma saya agak kaget mendengar keterangan dari pejabat itu. Ada gejala? Nah, saya tidak tahu apakah, pokoknya dia mengeluarkan pernyataan yang di TV saja kelihatan bahwa itu adalah gelondongan yang ditebang, digeragaji dan sebagainya, kelihatan banget. Kok tiba-tiba ada pejabat bidang hukum lagi dari kehutanan yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, apa artinya itu? Jadi nanti dalam perjalanan rekonstruksi
uh, ke kehidupan dalam pengertian yang luas, ya kan, orang terdampak rumahnya habis, tidak bisa jadi dua orang, penduduk, dan rumah bilang. Lalu kemudian bukan hanya itu, pekerjaan, sawah-sawah mereka rusak. Ini udah 2 kali atau 3 kali saya berikan contoh seperti yang terjadi di Tapanuli Tengah kalau nggak salah. Bupatinya teman saya tuh kalau benar. Diperlihatkan kesuburan. Di TV itu diperlihatkan untuk perbandingan. Diperlihatkan kesuburan sedemikian rupa dan kelihatan betul bahwa tanah persawahan itu subur sedemikian rupa. Lalu kemudian diperlihatkan bagaimana kesuburan itu dirusak oleh datangnya bencana alam ini. Nah, artinya apa? Penduduk itu kehilangan mata pencaharian, dalam arti kata sawahnya tidak mungkin dikerjakan dikerjakan, dan untuk kemungkinan malah tidak mungkin. Ya, tahu kalau mungkin memerlukan waktu untuk merekonstruksi kembali menjadi sawah yang subur. Itu yang menurut saya sangat penting untuk diamati, untuk dilihat, bukan hanya diamati sebenarnya, didata betul sehingga bantuan-bantuan yang akan datang tidak akan hilang seperti yang dikatakan oleh Gubernur Aceh itu. Dan sebagai warga negara yang pedih melihat sebangsanya mengalami penderitaan seperti itu, tentu saja saya sungguh-sungguh berharap agar supaya pengawasan dilakukan dengan seketat-ketatnya sehingga penderitaan jangan sampai bertambah disebabkan oleh karena kejahatan dari orang tertentu yang ada di sekitar itu. Faktanya sudah ada gubernurnya yang ngomong. Ya, dia sendiri nggak tahu di mana itu sekarang 80 ton bantuan itu di mana. Nah, itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah sampaikan kepada kita semua, terutama kepada yang bertanggung jawab dalam proses pemulihan ini, tolong betul-betul dipikirkan, ada usaha secara bersama, oke, tetapi ada gotong royong, oke, itu hal yang memang adalah bagian dari kebudayaan kita sebenarnya. Gotong royong itu walaupun istilahnya macam-macam, tetapi kata gotong royong yang diambil dan selalu digunakan dulu oleh para pemimpin kita, saya kira saatnya kita gunakan gotong royong, dan ini sudah terjadi, semua pihak memberikan bantuan dan sebagainya, ya, itu sudah terjadi. Nah, tetapi di tengah-tengah kegotong royongan itu ada pihak tertentu yang lain kan, yang bersikap aneh gitu. Nah, di sini perlunya aturan hukum harus jelas diterapkan
Misalnya tadi, kalau 80 ton yang kata Gubernur Aceh hilang entah kemana, lalu pelaku penjahat yang kemudian diketahui bahwa dia yang melakukan kejahatan dengan menghilangkan 80 ton ini, maka saya sebagai warga negara yang memang tidak bisa kemana-mana karena keadaan saya seperti ini, meminta agar supaya aturan hukumnya dijalankan. Artinya berilah hukuman seberat-beratnya kepada orang yang melakukan penyelewengan ini. Begini, kenapa saya tekankan ini? Karena secara faktual sering sekali terjadi sebuah peristiwa yang sebenarnya adalah peristiwa hukum pidana, tapi ya seakan-akan dibiarkan atau seakan-akan diabaikan gitu. Nah, saya meminta agar supaya aturan hukum benar-benar menjadi salah satu faktor utama di dalam rekonstruksi daripada kerusakan yang dilahirkan oleh bencana alam yang mengenai 3 provinsi utama di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada sesama warga bangsa dan terutama kepada pemerintah agar supaya benar-benar memahami bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bersifat multidimensi. Kita tidak hanya memerlukan manusia sekian ribu orang yang harus mengungsi dan sekarang masih hidup di tenda-tenda, tetapi orang ini kehilangan rumah, semua kehilangan, juga kehilangan pekerjaan, dan kehilangan harta milik sedemikian rupa. Petani, kalau dia petani, tanahnya hilang. Kalau mau diperbaiki memerlukan waktu berapa lama. Nah, ini yang betul-betul harus menjadi pemikiran dari kita semua, terutama yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu dalam proses rekonstruksi nanti. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau ditarik garis nih kan tadi itu dari Gubernur Aceh yang bilang 80 ton ya hilang, nggak tahu kemana bantuan. Berarti kan ini juga menjadi refleksi untuk negara kita tahun depan, pastikan rekonstruksi ulang 3 provinsi utama itu. Itu juga jangan ada sampai yang menyeleweng. Nah, iya itu ya termasuk itu. Jadi harus dipahami bahwa rekonstruksi ini tidak hanya 1-2 tahun. Bahkan saya mempunyai perkiraan ya paling tidak sekitar 5-10 tahun. Ya karena misalnya mau memperbaiki kembali sawah yang subur yang dirusak oleh bencana alam itu tidak mudah. Contoh sederhana, ada diperlihatkan. Sekarang sudah ada sejumlah orang yang mau mengeluarkan tanah-tanah longsoran itu dari rumahnya. Apa yang terjadi? Yang terlihat di TV, yang saya lihat di TV One, bukan main susahnya. Ternyata longsoran yang masuk ke rumahnya itu mulai mengering dan kemudian tingginya bisa sampai 2 meter. Itu tanah longsoran.
Jadi ketika akan dikeluarkan, itu kan memerlukan alat tertentu, alat yang tidak mudah. Nah, belum lagi di sekitarnya kayu gelondongan dan kayu-kayu lain yang itu juga merupakan penghalang untuk memasuki rumah mereka kalau masih ada yang bisa dimasuki. Itu persoalan juga. Nah, oleh karena itu bahkan ada yang sudah katakan, tolong pemerintah minta tolong kasih alat-alat berat untuk mengangkut ini. Sampai begitu perlunya untuk segera menyingkirkan gelondongan-gelondongan itu, di Aceh malah dipakai gajah. Dipakai gajah. Hal ini sebenarnya berulang ketika tsunami juga ada gajah yang digunakan. Tapi terlepas dari itu, ini kan menunjukkan bahwa persoalan kita adalah persoalan yang bersifat rumit dan bersifat multidimensi. Itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan sebuah kritik dalam arti kata sekedar melihat persoalan dari jauh, bukan. Saya tidak mau melakukan hal yang tidak pantas di tengah-tengah kepedihan kita yang sedang kita hadapi, yang seharusnya walaupun kita berada di mana-mana, tapi kepedihan yang terjadi di 3 provinsi itu adalah kepedihan bersama kita.